Tema hari ini nuan segelah ruli, tabur tuai. Saudara-saudara, 3 hari yang lalu handphone saya terlock. Saya tidak tahu apa yang saya tekan dan banyak cara digunakan, tetap gagal. Kemudian 2 pemuda bilang saya, "Pak, kita ke counter di sebuah tempat." Untuk apa? Mereka periksa. Waktu sampai di sana, orang di counter handphone itu dia bilang, "Pak, mohon maaf, handphone Bapak harus di-reset." Maksudnya, kalau di-reset maka seluruh data di handphone itu hilang. Alias seperti beli handphone baru. Saya bilang di handphone saya itu, nomor-nomor handphone dan semua dokumen itu bukan main banyaknya. Tapi begitu caranya. Saya bilang nggak jadi. Terserah Pak, punya cara yang lain. Seorang teman saya telepon lagi, "Pak, Bapak hubungi pusat service center. Ini nomornya." Saya bertelepon ke service center. Dan petugas itu bilang, "Pak, ada laptop?" "Ada. Tolong buka laptop, saya pandu caranya membuat handphone Bapak pulih kembali." Dia pandu kurang lebih 5 menit. Dan handphone saya bisa terbuka kembali. Berarti apa? Pusat yang tahu bagaimana memulihkan. Banyak cara, tapi kembali ke sumbernya. Setelah selesai itu saya bilang sama orang-orang yang mendampingi saya, para pemuda, saya bilang, "Lihat, ini pelajaran penting. Apapun yang kita alami, banyak cara yang kita gunakan selalu gagal. Tapi ketika kamu cari sumbernya, berbicara dengan sumbernya, maka dialah yang sanggup menyelesaikannya." Wow, itu membuat saya terkagum-kagum. Selama ini kita punya banyak cara untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ternyata handphone bisa dipulihkan, dikelola oleh tangan manusia. Berarti manusia, pria, wanita juga bisa dipulihkan oleh penciptanya. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang, dengar baik-baik. Ada seorang anak SD kira-kira kelas 1 maksud saya. Dia pulang bawa hasil ulangan matematika. Dia nangis. "Ma, matematika dapat 0. Ibunya tanya, "Kamu jawab bagaimana? Mama kan sudah ajarin di rumah." Begitu ibunya lihat, 10 nomor jawabannya sama. 1 tambah 1, Yesus. 2 tambah 1, Yesus. 3 tambah 1, Yesus. 10 tambah 1, Yesus. "Kamu jawabnya salah, masa 1 tambah 1 Yesus?" Dia bilang, "Ma, aku kan tiap hari dengar mama bertelepon. Kalau teman mama teleponan deh, masalahku begini, persoalan kami begini. Mama kan bilang, semua persoalan di dunia ini jawabannya hanya satu, yaitu Yesus." Haleluya. Anak kecil terima kebenaran mutlak. Hari ini saya mau kasih kebenaran mutlak.
Israel itu dipilih Allah tanpa pertimbangan manusia. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara tanya kenapa Israel yang dipilih? Kenapa bukan orang Karo? Kenapa bukan orang Batak? Kenapa bukan orang Ambon? Kenapa Israel? Saya tidak tahu jawaban. Itu hak prerogatif Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa mengintervensi. Karena Allah memilih, Allah bertanggung jawab untuk pilihannya. Dan ketika dia keluarkan mereka dari Mesir, dia bilang begini, tanda yang akan kamu lakukan ialah beribadah kepadaku. Sebab kamu umatku dan aku Allahmu. Wow. Tandanya kamu beribadah kepadaku. Dalam perjalanan di padang gurun, Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Alkitab menyebutkan semuanya mati. 3 juta orang kurang lebih yang keluar dari Mesir. Mati semua di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan anak-anak yang lahir di padang gurun. Mereka kenapa mati? Mati karena tidak mau taat pada janji yang sudah terikat bersama dengan Tuhan. Sampai di tanah Kanaan, sampai di tanah perjanjian, ulangi lagi dosa yang sama. Tuhan bikin apa? Buang ke Babilonia 70 tahun. Di abad-abad modern tahun 1942, 6 juta orang mati sia-sia di tangan Adolf Hitler. Jadi sepertinya bangsa ini sebuah alat peraga Tuhan untuk yang pertama menunjukkan Allah tidak main-main dengan dosa, tetapi sekaligus memamerkan aku Allah yang sanggup untuk memulihkan kembali. Jadi selalu ada 2 sisi. Nah, pembacaan kita, Tuhan kasih tahu Yeremia, seorang nabi yang pernah menangis karena penderitaan yang begitu hebat. Tuhan bilang, aku akan memulihkan kembali. Tidak hanya orang, tidak hanya manusia, tapi semua yang dimiliki, bahkan tanah engkau tempat tinggal, tanah engkau bercocok tanam, aku akan pulihkan. Itu janji yang luar biasa. Hanya satu syaratnya, syuba. Syuba itu seperti membayar kembali utang. Dalam perjanjian lama ketika nabi-nabi tampil, mereka menggunakan istilah tasyuba, artinya bertobatlah. Dalam perjanjian baru dia pakai istilah Yunani katartiso, artinya jala yang rusak harus dijahit kembali supaya dapat digunakan. Yang dipulihkan bukan hanya tanah pertanian, yang dipulihkan bukan hanya pohon-pohon yang tidak berbuah, tetapi yang dipulihkan juga hati yang baru. Karena kamu sering ingkar janji, kamu sering mengabaikanku sebagai sumber kehidupan, kamu sering belok kiri kanan tanpa persetujuan, dan ini hukumannya. Kamu akan menjalani proses ini amat sangat menderita. Tetapi ingat, di balik hujan ada pelangi. Itu janji. Aku akan membangunkan engkau kembali. Engkau akan menghiasi dirimu
engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Dan dari gunung Efraim kita akan berseru, mari kita ke gunung Sion. Wow, ada sebuah sukacita yang begitu hebat. Karena Allah tidak hanya menghukum, Allah tidak hanya memberi disiplin, tapi Allah juga mengikutinya dengan pemulihan secara sempurna. Ini sama sekali tidak berarti bikin dosa saja, toh Tuhan itu akan pulihkan. Itu cara berpikir orang-orang kafir, cara berpikir orang-orang fasik. Tapi cara berpikir orang-orang yang dipulihkan ialah untuk membayar cara Tuhan. Aku akan hidup dalam kemuliaannya. Ini yang disebut tabur tuai. Tanam pohon mangga, buahnya buah mangga. Tanam pohon apel, buahnya apel. Satu-satunya pohon di dunia yang buahnya dan pohonnya beda. Biambon, buah semangka, berdaun sirih. Itu lagu Bururi Pesulima. Itu hoax. Tapi lagu itu menunjukkan bahwa perkataan kita sering tidak sejalan dengan tindakan kita. Dan akibatnya mengalami penderitaan demi penderitaan. Maka suatu kali ketika Paulus datang ke Tesalonika, dia ingatkan, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ini kalau Paulus ikut pilkada di Jakarta, kalah total. Karena pilkada itu orang harus kasih sembako. Yang tidak bekerja banyak. Paulus bilang, kamu yang tidak bekerja, jangan makan. Kotak suaranya 0. Apa artinya itu? Supaya hidupmu tidak menjadi beban buat orang lain. Hidupmu gak jadi beban buat gereja. Hidupmu gak jadi beban buat masyarakat. Kakak kandung dari istri saya, namanya Karosye, suaminya orang Amerika. Satu kali mereka berkunjung ke Indonesia. Dan saya bawa mereka. Lalu suaminya ini namanya Mr. Don. Dia bilang begini, Nus, wow, Indonesia amazing. Saya bilang, kenapa? Lihat itu. Dia mengagumi orang-orang di pinggir jalan yang nyanyi sambil pukul-pukul itu kaleng, yang dorong gerobak, yang jual koran, dan semua yang dia lihat di jalan raya di kota Jakarta ini, dia bilang, itu yang benar. Mereka terbatas hidupnya, tapi mereka berjuang untuk kebutuhan sehari-hari. Dia jual koran, dia ngamen, dia bersihkan kaca mobil di lampu-lampu merah. Bagi kita pekerjaan paling hina, tetapi bagi dia itu mereka berjuang tidak menjadi beban bagi gereja, tidak menjadi beban bagi agama, tidak menjadi beban bagi bangsa. Cara pandangnya berbeda. Kita lihat mereka sebagai orang-orang yang terpuruk keadaan. Tapi Mr. Don melihat mereka sebagai orang-orang yang amat berharga. Itulah cara Tuhan melihat kita. Karena apa? Karena ayat ini berkata, aku akan memberi kasih yang kekal itu. Kasih itu tidak berubah sekalipun kamu berubah. Kamu tidak setia, aku tetap setia. Dalam keadaan macam itulah Tuhan mau supaya kita memamerkan kasih Allah. Bagaimana cara memamerkannya? Kamu akan bekerja menanami ulang tanah itu. Aku telah dipulihkan. Tanah bahasa Ibrani artinya sumber
tanah itu akan memberi penghidupan buat engkau. Aku akan memulihkan laut, ikan-ikan akan hidup dan memberi engkau makan. Dan kalau kita jujur sejujur-jujurnya, semua yang Tuhan ciptakan itu satu kepentingannya, kebutuhan manusia. Ayo mari kita berhitung. Pak Pertua Irianto, selama Bapak hidup sudah berapa ekor ikan yang Bapak makan? Pak Pertua Abdi Ginting, selama Bapak hidup sudah berapa daging BPK yang Bapak makan? Pak Pelawi, sudah berapa kopi yang Bapak minum? Tidak terhitung jumlahnya. Berarti apa? Ikan mati supaya kau hidup. Babi mati supaya kau hidup. Dogi mati supaya kau hidup. Sayur kangkung mati supaya kau hidup. Labu mati supaya kau hidup. Semua yang hidup-hidup itu dikasih mati supaya kita hidup. Itu pun kamu masih melawan Tuhan, maka Tuhan bikin cara yang terakhir. Dia memilih mati supaya engkau hidup. Kok sampai di situ nggak ada mejua-jua, bujur ras melala atau bujur apa? Kok biasa-biasa aja? Amin. Biasakan untuk bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang kita nikmati. Cara pandangnya berbeda. Saya melihat ini orang-orang yang bikin repot di jalan raya. Tapi Pastor Don melihatnya sebagai anugerah Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Tidak ada orang bodoh di muka bumi ini. Tidak ada. Yang ada itu apa? Malas. Guru saya di SD dia bilang begini, akar kebodohan ialah malas. Akar kemiskinan ialah malas. Jadi sekali lagi saya ingatkan jemaat ini yang jam 7.30 GBKP Rawamangun. Yang pertama, Tuhan tidak main-main dengan dosa. Gara-gara dosa itulah dia mesti tergantung di atas salib. Dan itu bukan sebuah permainan, itu bukan sebuah sandiwara, itu real, nyata. Jangan main-main dengan dosa. Tetapi sekalipun merah seperti kirmisi, dia tetap konsisten karena dia adalah kasih. Tidak bisa berubah. Tetapi konsekuensinya Anda harus tanggung. Mati di padang gurun, mati di Babilonia, mati di zaman Nazi Jerman, mati sekarang ini di mana-mana. Mati apanya? Karakternya mati, potensinya mati, hubungan-hubungannya mati. Tapi Tuhan bikin satu janji. Ketika engkau melihat pelangi, ada tanda bahwa bumi akan tetap dipulihkan karena aku yang menciptakan. Saudara-saudara yang terakhir, waktu Tuhan ciptakan dunia ini dalam Kejadian 1, dia bilang begini, Allah memerintahkan air untuk memberi kehidupan kepada ikan-ikan. Itu Allah yang perintahkan. Berarti ikan-ikan hidup karena ada dalam air. Begitu ikannya keluar dari air, dia jadi apa? Arsip. Setuju? Kayaknya habis ini kita mesti makan arsip. Baru bilang, ayat berikutnya dia perintahkan tanah memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Berarti ketika tumbuhan keluar dari tanah, mati. Lihat, ikan mati karena keluar dari air, tumbuh-tumbuhan mati karena keluar dari tanah. Tapi waktu dia ciptakan manusia, dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia perintahkan dirinya sendiri supaya manusia ciptaannya itu segambar dan serupa dengan dia. Dengan kata lain, kalau ikan keluar dari air bisa mati, tumbuh-tumbuhan keluar dari tanah dia bisa mati, manusia keluar dari sumbernya dia pasti mati. Apa yang mati? Potensinya, karakternya, hubungan-hubungannya. Dan terakhir, memang dia mati betul.
Dalam keadaan itulah saya mau ingatkan kita. Iblis tidak menyerang orang baik. Iblis tidak menyerang orang bermoral. Tapi iblis menyerang gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Orang baik banyak, tidak usah jadi orang Kristen juga baik. Mau bukti? Saudara pergi aja ke PIK, gedung suci itu. Banyak yang gratis. Nggak ada persembahan. Saudara pergi ke Nengawi, di sebelah kiri di rest area, begitu saudara mau masuk rest area, tidak bayar parkir, makan minum gratis. Hanya boleh beli bensin. Itu pemiliknya bukan orang Kristen. Jadi, menjadi orang baik tidak perlu jadi Kristen. Banyak orang bermoral, tidak usah jadi Kristen. Dia setia dengan pasangannya, hidup dalam kedamaian, dia memperhatikan anak-anaknya. Itu orang bermoral, tidak usah jadi Kristen. Berarti iblis tidak menyerang orang bermoral. Iblis tidak menyerang orang baik. Tapi dia menyerang karakter Allah, gambar dan rupa Allah. Pertama kali terjadi di Taman Eden, Adam dan Hawa, gambar itu rusak. Itu sebabnya tugas kita, tugas orang tua, mendidik anak-anak kita, mendidik generasi baru. Bukan hanya jadi orang baik, bukan hanya jadi orang bermoral, didik mereka untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Gambar dan rupa Allah memenuhi bumi. Tuhan tidak suruh ikan-ikan supaya menampilkan gambar rupa Allah. Dia tidak suruh tumbuh-tumbuhan menampilkan gambar dan rupa Allah. Tapi dia suruh manusia untuk memenuhi bumi dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka apa saja yang kita lakukan, sumbernya Tuhan. Apa saja yang kita berikan, sumbernya Tuhan. Itu sebabnya terkenal istilah itu, tabur tuai. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Tuhan bukan tidak berkati kita, tapi kamu langgar perjanjian. Kamu tidak taat pada perjanjian. Tabur kebaikan, Anda akan tuai kebaikan. Amin. Tabur kasih sayang, engkau akan terima kasih sayang. Dan bahkan kalau engkau tabur pemberianmu dengan cara yang benar, bukan cara orang China itu, bukan cara Arab itu, bukan cara Yahudi itu, tapi cara Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Bujur ras menjua-jua. Haleluya.